siang Pak Adis, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Afifah, teman saya Esha, ini Yani, dan teman saya Elizabeth Okita. Kami akan mempresentasikan tentang Annyeonghaseyo, Sampurasun. Ni hao. Pariwisata semakin menjadi kebutuhan hiburan bagi semua kalangan. Saat ini, semakin banyak permintaan yang tak terduga dari para konsumen. Kebanyakan dari mereka menginginkan perjalanan wisata sesuai keinginannya dan memiliki keinginan untuk pergi ke tempat baru, di mana kami memberikan sebuah tantangan terhadap konsumen dalam pemilihan tempat destinasi wisata, yakni secara acak, namun tetap menyesuaikan dengan kriteria yang telah didiskusikan terlebih dahulu bersama konsumen. Produk ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena belum ada yang menggunakan cara mengemas kegiatan perjalanan seperti ini. Have you always wanted to get out on your daily life and do some adventure? Salcoot menjadi perusahaan perjalanan wisata yang inspiratif, edukatif, dan berkontribusi pada perkembangan kepariwisataan daerah merupakan mimpi dari kami. Misi kami yaitu menciptakan perjalanan wisata yang eksklusif, unik, dan inspiratif. Memberikan pelayanan prima yang mampu mengedukasi wisatawan, mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mengikut sertakan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata. Wait, why Salcoot is different? We ensure that you will have your best holiday experience with us. Free tour consulting service, professional tour guide and operator, commitment to have a Go Green movement, tailor-made tour package, unique travel experience, and commitment to contribute to local community. How do we do it at Salcoot? First, you have to consult with our travel consultant about your travel interests. Our team will do a survey after we collect all information about your travel interests. And then, you can choose your desired package. Enjoy your vacation! Salcoot berasal dari bahasa Inggris yang berarti jarang, tidak familiar, namun luar biasa. Peta Indonesia sebagai simbol dari produk perusahaan. Pesawat sebagai moda transportasi yang lebih cepat dalam hal durasi perjalanan. Navigasi sebagai simbol untuk memberi tanda bahwa seorang traveler merupakan orang yang melancong kemana saja. Handphone merupakan simbol kemudahan di era digital ini. Warna hitam melambangkan bahwa travel agent ini eksklusif, kuat, canggih, dan mudah diingat. Warna kuning keemasan melambangkan optimis, membahagiakan, sekaligus elegan atau mewah, yang artinya akan memberikan rasa senang serta kepuasan kepada pelanggan. Perkenalkan, nama saya Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan perusahaan Salcoot itu sendiri. Modal perusahaan Salcoot Tour Konsultan kami terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama, modal dana pemilik usaha, di mana pemilik dari Salcoot Tour Konsultan itu sendiri yaitu saya, Afifah Safia, Echa Junaintin, dan Elizabeth Okita. Yang kedua itu dari investor bisnis, yang ketiga dari sponsor. Nah, keuangan perusahaannya akan digunakan untuk menutupi biaya operasional Salcoot Tour Konsultan itu sendiri dengan perhitungan BEP sebanyak 8 unit paket wisata yang akan kami jual nantinya kepada konsumen. Selanjutnya yaitu aspek keuangan dapat dilihat pada slide ini. Nah, untuk dana yang dibutuhkan yaitu berupa komputer yaitu 2 unit yang seharga 8 juta, maka akan dikalikan 2 yang menghasilkan 16 juta, printer 1 unit seharga 600.000, smartphone 2 unit, internet untuk 12 bulan, pulsa untuk 12 bulan juga, dan totalnya dapat dilihat 28.800.000 rupiah. Nah, untuk kewajiban lancar per bulan, upah karyawannya kita akan menggunakan 4 karyawan, di mana satu karyawan akan dibayar sebanyak 3 juta rupiah, dan biaya pemasaran seperti pemasaran iklan di internet ataupun di media sosial manapun yaitu sebesar 500.000 rupiah.
Untuk sewa kantor sendiri yaitu 5 juta, kebersihan dan keamanan, listrik, domain website. Nah, maka dapat ditotalkan yaitu 19.850.000 rupiah. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Aspek finansial dari proposal bisnis harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki. Kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan, yaitu neraca, rugi laba, dan cash flow. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan usaha. Dengan melakukan berbagai macam simulasi, akan diketahui besarnya faktor-faktor resiko yang akan dihadapi oleh Selcode sendiri. Dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu investasi, salah satu metode analisa yang dapat perusahaan kami pergunakan adalah metode non-discounted cash flow. Nah, untuk analisis keuangan terdiri dari 4 bahasan, yaitu penentuan sumber modal, laba rugi, arus kas, dan BEP. Analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan atau penetapan keuntungan dengan menyesuaikan atau setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijakan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Nah, untuk penentuan sumber modalnya itu sendiri, yaitu modal sendiri dan modal dari Ventura, sumber permodalan perusahaan yang ingin diekspansi, yaitu laba ditahan, modal sendiri, menerbitkan saham, dan modal dari Ventura. Untuk di laba rugi sendiri, di saat pendapatan lebih besar dari biaya makan atau akan diperoleh laba bersih ketika pendapatan lebih kecil dari biaya diperoleh rugi bersih. Terdapat 4 komponen utama dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan penjualan, berisi nilai dari penjualan bisnis utama. Yang kedua, harga pokok penjualan, merupakan biaya untuk membeli persediaan yang nantinya dijual oleh perusahaan Selcode kami. Yang ketiga, beban operasional, yang terdiri dari biaya penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi atau overhead, biaya listrik, dan sebagainya. Yang keempat, pendapatan dan biaya lain-lain, pendapatan di luar bisnis utama, serta biaya bunga dan biaya pajak. Selanjutnya yaitu arus kas. Arus kas adalah laporan keuangan yang berisi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas sendiri memiliki 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi hubungannya dengan perolehan atau penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, aktiva pendanaan atau penambahan atau pengurangan modal usaha. Dalam membuat arus kas sendiri terdiri dari 2 metode, yaitu metode langsung maupun metode tidak langsung. Dapat dilihat dari slide ini, yaitu untuk menghitung BEP unit. Nah, untuk mengetahui berapa banyak unit minimum yang harus terjual untuk mencapai titik impas, nah terdapat rumusnya seperti berikut. BEP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurangi VC. Nah, untuk FC itu sendiri sebesar Rp48.650.000. Untuk variabel cost per unit Rp6 juta dan harga jual barang per unit Rp12 juta. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat BEP sama dengan Rp48.650.000 dibagi dalam kurung Rp12 juta dikurangi Rp6 juta. Nah, hasilnya yaitu BEP sama dengan 8 unit. Maka dari itu kita setidaknya harus menjual sebanyak 8 unit. Dapat dilihat dari slide ini, yaitu bagaimana jika target laba per bulan harus dapat laba sebesar Rp50 juta. Nah, perhitungannya seperti ini. BEP dikurangi laba sama dengan dalam kurung FC ditambah target laba dibagi dalam kurung P dikurangi VC. Nah, BEP dikurangi laba sama dengan dalam kurung Rp48.650.000 ditambah Rp50 juta dalam kurung tutup dibagi dalam kurung buka
12 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah, maka dapat dihasilkan 98.650.000 rupiah dibagi 6 juta rupiah sama dengan 16 unit atau 192 juta rupiah dalam kurung 16 dikali 12 juta rupiah. Jika masih tidak yakin menjual 16 unit, dapat menghasilkan laba 50 juta rupiah. Untuk pembuktiannya, penjualan 192 juta, fixed cost 48.650.000, total variable cost 6 juta dikali 16 sama dengan 96 juta rupiah. Total cost atau biaya totalnya sebanyak 144.650.000. Laba yang diinginkan, penjualan dikurang dalam kurung buka FC ditambah total VC 192 juta rupiah dikurangi dalam kurung 48.650.000 ditambah 96 juta yang menghasilkan 47.350.000 rupiah. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Divisi dalam perusahaan Selkot itu sendiri diantaranya Tour and Consulting yang terdiri dari tour guide, tour leader, tour konsultan, dan transportation. Yang kedua, administrasi, yaitu administrasi kantor, ticketing, dan reservation. Yang ketiga, marketing dan hubungan masyarakat. Nah, job value perusahaan ditentukan oleh kesulitan beban pekerjaan itu sendiri. Pengaruh finansial pekerjaan terhadap keuntungan perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja di lapangan. Dalam Selkot, job value tertinggi dipegang oleh pemimpin perusahaan. Di antaranya adalah saya, Afifah Sofia, Echa Junanti, dan Elizabeth Okita. Dan job value terendah dipegang oleh bidang transportasi. Pengalaman pekerjaan diperlukan dalam jabatan yang lebih tinggi. Pada tingkat jabatan yang lebih rendah, pengalaman bukan menjadi hal yang utama, meskipun menjadi nilai tambah bagi karyawan tersebut. Halo teman-teman, saya Echa yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Silakan disimak dan diperhatikan. Terima kasih. Itu job description yang posisinya telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan yang dibantu oleh manajer bidang dan beban kerja yang telah disesuaikan. Yang pertama yaitu tour guide yang menjelaskan destinasi wisata yang menjadi tanggung jawabnya secara rinci kepada wisatawan. Selanjutnya yaitu tour leader yang mengatur seluruh aspek dalam perjalanan wisata sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan nyaman bagi seluruh wisatawan. Lalu yaitu tour consultant yang membantu wisatawan dalam menentukan wisata yang paling cocok dengan kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya terdapat transportation yang mengantarkan wisatawan, barang, dan staf dengan aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Lalu selanjutnya yaitu terdapat administrasi kantor yang memilah, membuat, dan mengelola segala urusan administrasi kantor yaitu surat dan pos, data entry perusahaan, agenda kantor, dan dokumen terkait lainnya. Di dalam perusahaan ini juga pastinya terdapat ticketing dan reservation yang melayani proses pemesanan paket wisata yang tersedia. Lalu terdapat marketing atau pemasaran yang menjalin dan menjaga hubungan baik perusahaan dengan wisatawan atau konsumen serta stakeholder yang terkait. Proses manajemen SDM di Selkot terdiri atas beberapa proses, yaitu yang pertama terdapat recruitment, yang kedua pelatihan dan sertifikasi, yang ketiga produktivitas kerja, keempat training and development, serta kelima evaluasi kerja. Pemberian performance appraisal diberikan kepada karyawan terbaik dalam kurun waktu 3 bulan atau 1 tahun. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan bagi karyawan di Selkot, yaitu pertama jaminan kesehatan, kedua hari libur atau cuti dan cuti berbayar, ketiga yaitu uang makan harian, dan terakhir yaitu jaminan hari tua. Setiap karyawan di perusahaan kami memiliki kesempatan yang sama tergantung dengan kemampuan mereka, pengalaman, dan tingkat edukasi yang mereka capai untuk posisi dalam jangka waktu tertentu. Usia pensiun sebagai langkah untuk penghematan perusahaan kami pada usia 60 tahun dengan usia pensiun dini mulai dari 55 tahun.
Kemampuan yang diperlukan oleh perusahaan kami yaitu ada hard skill dan soft skill. Hard skill yaitu kemampuan yang sesuai dengan bidang posisi pekerjaan yang mereka pilih. Soft skill yaitu kemampuan bersosialisasi, bekerja sama, dan menghargai. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu spesifikasi produk dan product differentiation, yaitu mengumpulkan keinginan dan kebutuhan calon konsumen, lalu akan kami lakukan research atau riset, dan selanjutnya pembuatan produk. Konsumen bebas untuk memilih sesuai yang diinginkan untuk produk tersebut. Pemilihan akan dilakukan random tanpa mengurangi apa yang konsumen butuhkan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Target pelanggan Selcode ialah wisatawan Nusantara, di mana sekarang masih menargetkan wisatawan dalam negeri untuk sementara dengan usia remaja hingga dewasa. Analisa pasar dapat mengembangkan usaha dan bisnis agar menjadi lebih maju. Permintaan pasar yaitu tim Selcode akan selalu memusatkan perhatian kepada calon konsumen dalam menentukan tindakan apa yang harus kami ambil dan laksanakan. Dalam faktor yang mempengaruhi pasar, tim Selcode mampu untuk merespon dan memahami cara pandang customer terhadap suatu hal atau permasalahan dan memahami reaksi dan harapan dari mereka. Tim Selcode akan berusaha menempatkan posisi dengan kondisi atau situasi yang dialami dan diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu analisa volume penjualan dan biaya pemasaran. Pertama yaitu sistem tanggapan langsung, yaitu program penggabungan antara program periklanan, penjualan, tatap muka, dan promosi penjualan. Yang kedua yaitu sistem penjualan tatap muka langsung, di mana agen penjualan memusatkan kegiatan dengan memecahkan masalah calon konsumen mengenai produk dengan mengkonsentrasikan bagaimana suatu produk dapat digunakan dengan kebutuhannya. Lalu selanjutnya terdapat sistem penjualan perdagangan. Sistem penjualan perdagangan menggunakan tour wholesaler untuk mendistribusikan produk ke pelanggan terakhir, kemudian memastikan bersedia dan mampu untuk mendukung strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu sistem penjualan missionary, di mana kegiatan yang memperkuat penjualan distributor yang lebih diarahkan ke pembelian akhir. Lalu kami menaksir penjualan potensial, di mana kami mengenali pelanggan, yaitu tim Selcode mampu membaca profil calon konsumen, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan profil mereka. Lalu terdapat lokasi yang strategis, yaitu penempatan kantor Selcode di lokasi yang tepat dan strategis seperti di pusat kota agar kesempatan bisnis dapat diakses oleh pelanggan lebih terbuka. Selanjutnya yaitu terdapat internet marketing, yaitu menampilkan produk pada website, Facebook, Instagram, atau situs media sosial. Selanjutnya yaitu promosi, di mana berpartisipasi dalam event pameran dan exhibition, khususnya tour and travel. Kami juga melakukan penyebaran brosur dan pamflet. Kami juga menjalin hubungan bersama dengan pelanggan Selcode. Tim Selcode akan membuat database pelanggan dengan harapan konsumen yang sudah memakai produk kami akan memakai jasa itu kembali. Ramalan penjualan. Yang pertama yaitu analisa penjualan, merupakan analisa bulanan maupun tahunan yang berhubungan dengan analisa produk, pemasaran, dan langganan. Selanjutnya yaitu analisa pasar, yang merupakan taksiran permintaan atau potensi penjualan dengan menentukan porsi pasar. Yang perlu dianalisa ialah cara pemasaran, peranan promosi, penentuan lokasi, penelitian selera konsumen, dan penentuan harga jual. Lalu selanjutnya analisa pesaing. Pertama yaitu persaingan merek, terjadi apabila terdapat perusahaan yang serupa. Kedua, persaingan industri, terjadi apabila perusahaan menganggap pesaing adalah perusahaan yang membuat produk serupa. Yang ketiga yaitu persaingan bentuk, terjadi apabila perusahaan menganggap pesaing adalah perusahaan yang memproduksi produk serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Baik, yang selanjutnya adalah persaingan generik. Terjadi apabila perusahaan menganggap pesaing adalah perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Maka dari itu, tim Selcode akan mencari tahu tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel ataupun yang serupa sebelum membuka Selcode. Yang selanjutnya adalah promosi. Tujuan dari promosi Selcode yaitu akan memberitahu calon konsumen tentang penawaran dan manfaat dari produk tersebut dan membujuk calon konsumen dengan harapan akan melakukan pembelian dan mempertahankan merek produk.
Selanjutnya adalah laporan promosi. Jaminan untuk promosikan bisnis seperti website, brosur, kartu nama, aplikasi, dan katalog QR code sediakan dalam bentuk elektronik maupun cetak. Dan selanjutnya adalah strategi internal. Strategi yang pertama itu strategi penentuan harga. Strategi penetapan harga dan posisi harus selaras. Perusahaan kami ingin dikenal sebagai merek utama di industri perjalanan wisata. Memiliki harga yang terlalu rendah dapat menghalangi konsumen untuk membeli, karena harga yang terlalu rendah juga memperlihatkan image yang tidak baik. Maka dari itu, perusahaan kami berusaha untuk mengambil harga di tengah-tengah agar sesuai dengan kualitas yang akan kami berikan. Yang kedua, strategi promosi. Bagian promosi salah satu bagian terpenting dari rencana pemasaran kami dan merinci bagaimana kami akan menjangkau pelanggan baru. Ada banyak taktik promosi seperti iklan televisi, pemasaran pameran, siaran pers, iklan online, dan event yang kami gunakan dalam bagian promosi perusahaan. Yang selanjutnya, strategi pemasaran online. Sebagian pemasaran online yang dapat membantu kami mengutamakan pelanggan baru dan mendapatkan keunggulan kompetitif. 4 komponen utama untuk strategi pemasaran online kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyword strategy. Identifikasi kata kunci yang kami inginkan untuk mengoptimalkan situs web. Contoh, travel, tourism, unique, find your location unknown. Yang selanjutnya, search engine optimization strategy, yaitu pembaruan dokumen yang akan kami buat ke situs web sehingga muncul lebih menonjol untuk kata kunci utama. Yang selanjutnya, paid online advertising strategy, pencatatan program periklanan online yang akan digunakan untuk menjangkau target pelanggan. Yang selanjutnya, social media strategy, yaitu pendokumentasian akan mengutamakan di situs web media sosial untuk menarik pelanggan. Yang selanjutnya, strategi konversi. Strategi konversi itu merujuk pada teknik yang kami terapkan untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan yang membayar dan menggunakan produk serta jasa kami. Misalnya, meningkatkan script penjualan kami dan juga meningkatkan bukti yang misalnya menampilkan testimonial dari klien lama yang puas dengan perusahaan kami yang hampir selalu akan meningkatkan penjualan. Kemudian strategi rujukan. Program referensi pelanggan yang kuat dapat merevolusi kesuksesan kami. Misalnya, jika setiap pelanggan kami merujuk satu pelanggan baru, basis pelanggan kami akan terus tumbuh. Dan selanjutnya, strategi dalam menaikkan jumlah harga dan transaksi. Walaupun tujuan utama kami ketika berbicara dengan calon pelanggan itu sering kali mengutamakan penjualan, penting juga untuk memperhatikan harga transaksi. Harga transaksi itu adalah jumlah yang dibayar pelanggan ketika mereka membeli produk kami, yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan kami juga. Yang selanjutnya adalah strategi retensi. Terlalu banyak organisasi menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mencoba mendapatkan pelanggan baru dibandingkan berinvestasi untuk membuat pelanggan lama membeli lebih sering. Dengan menggunakan strategi penyimpanan seperti buletin bulanan atau program loyalitas pelanggan, kami dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan membuat pelanggan membeli lebih sering produk yang kami jual. Yang selanjutnya, strategi pemasaran itu ada 4. Yang pertama, networking atau relasi, yang mana itu sangat penting bagi industri perjalanan wisata kami. Dan yang kedua, memperkenalkan dan mengirimkan company profile ke beberapa segmen target. Yang ketiga, menampilkan perusahaan pada advertising baik cetak maupun elektronik. Yang keempat, membuat penawaran seperti paket wisata berdasarkan budget, yaitu silver, gold, platinum, family, honeymoon, dan individual tour. Yang selanjutnya, strategi sumber pendanaan usaha. Salah satu komponen yang mendukung pembangunan nasional adalah tersedianya lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Lembaga intermediasi itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, berbentuk bank tunduk pada undang-undang perbankan. Yang kedua, berbentuk koperasi simpan pinjam tunduk pada undang-undang koperasi. Dan yang ketiga, lembaga keuangan mikro lainnya yang belum diatur undang-undang, serta lembaga keuangan mikro yang dibantu mengembangkan iklim wirausaha di Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan
tahun 2000 tentang pelaksanaan program PUKK. Bagian terakhir akan dijelaskan oleh saudari Elizabeth Okita. Selanjutnya, strategi eksternal dari perusahaannya terdiri dari 6 bidang, yaitu yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, keempat teknologi, kelima environment atau lingkungan, dan yang keenam adalah legalitas atau sering kita singkat semuanya ini menjadi PESTEL. Nah, PESTEL ini merupakan sebuah tool yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan yang ada di sekitar tempat organisasi beroperasi dan memberitahu mengenai ancaman maupun kesempatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk politik sendiri ini terdiri dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis. Salah satunya merupakan kebijakan pajak dan peraturan daerah. Dalam perusahaan ini kami harus melengkapi beberapa surat-surat yang berhubungan dengan kebijakan pajak atau tata daerah, misalnya surat izin tanda usaha, surat izin keterangan bayar pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk bidang ekonomi itu maksudnya adalah faktor ekonomi yang memiliki pengaruh langsung terhadap potensinya menariknya bisnis ini. Misalnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Dalam perusahaan kami ini, faktor ekonomi itu berpengaruh karena dapat menentukan seberapa besar ketertarikan wisatawan untuk menggunakan jasa kami dan seberapa besar jumlah pinjaman yang harus kami pinjam dari bank untuk membuka usaha tersebut. Ketiga adalah bidang sosial. Dari sosial ini mengenai keberadaan kondisi sosial yang mungkin berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan. Misalnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, atau kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Dalam perusahaan kami, strategi sosial yang kami cari adalah orang-orang yang bekerja di kota-kota besar, terutama pegawai kantoran, dengan rentang usia antara mulai dari 17 tahun sampai sekitar 40 tahun. Kenapa kami milih rentang usia ini? Karena rentang usia tersebut merupakan orang-orang yang berpotensi menurut kami untuk mengikuti sebuah kegiatan tur yang bersifat petualangan. Selanjutnya di bidang teknologi ini menggambarkan yaitu kekuatan teknologi dapat menjadi peluang atau ancaman utama yang harus dipertimbangkan dalam penjualan produk. Fitur teknologi yang kami gunakan dalam perusahaan kami ini adalah penggunaan online atau berbasis online supaya untuk menjual produknya kami bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Kelima adalah faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh dan tingkat publik. Dalam perusahaan ini kami sangat mementingkan faktor environment, terutama karena kami ingin mendukung sustainable tourism. Oleh karena itu, di sini salah satu contohnya kami faktor strategi eksternal lingkungan kami adalah penggunaan straw atau yang terbuat dari besi atau kayu sehingga bisa digunakan berkali-kali dan pengurangan botol plastik untuk minum pelanggan. Dan keenam, dari sisi legalitas hampir mirip dengan yang nomor 1, yaitu sisi politik tadi. Untuk dari sisi legalitas ini adanya pengaruh hukum seperti perubahan undang-undangan yang ada. Nah, dalam perusahaan kami sisi legalitas ini adalah pembaharuan izin usaha sekitar waktu yang berlaku dalam surat tersebut, itu diperbarui secara terus-menerus. Selanjutnya adalah mengenai sistem dalam integrasi perusahaan. Integrasi perusahaan sendiri ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah integrasi kegiatan, kedua integrasi data, ketiga adalah sisi manajemen risiko, dan yang keempat adalah integrasi vertikal. Untuk integrasi kegiatan perusahaan ini, kami membuat kegiatan pariwisata yang sesuai dengan GTSC atau Global Sustainable Tourism Committee untuk memastikan pelaksanaan turnya ini memang sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Integrasi ini juga menurut kami dalam perusahaan kami terdiri dari berbagai bidang. Selain dalam bidang jasa prawisata, kami juga berintegrasi dengan bidang usaha jasa kegiatan wisata, usaha akomodasi, lalu usaha kesehatan, usaha telekomunikasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada integrasi dengan sistem-sistem pendidikan, antara lain sistem pendidikan masyarakat, sistem pendidikan lintas budaya, dan ketiga adalah sistem pengaplikasian pariwisata berkelanjutan. Kedua adalah mengenai integrasi data yang digunakan dalam perusahaan kami ini. Kami menggunakan integrasi data di mana data itu tidak hanya kami simpan dalam bentuk, kami mengurangi penyimpanan data dalam bentuk offline. Jadi semua data kami integrasikan dalam bentuk online melalui aplikasi-aplikasi tertentu supaya datanya ini dapat bertahan lebih lama dan mencegah adanya kerusakan data dan sebagainya. Ketiga, dari segi manajemen risiko,
Integrasi ini kami lakukan melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi perjalanan. Selain itu, kami juga berintegrasi dengan BNPB sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap bencana alam di Indonesia, tim SAR dan kepolisian setempat untuk memastikan bahwa kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah adanya integrasi vertikal, di mana kami ini berusaha melakukan merger antara perusahaan jasa transportasi dan akomodasi sehingga standar yang diterima wisatawan itu dalam setiap kegiatan selalu sama dan terjamin. Integrasi vertikal ini berarti kami mengintegrasikan antara sebagai produsen dan juga distributor. Kurang lebih itu saja yang bisa kami jelaskan melalui perusahaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.